ini pun memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Padahal apa sih? Kok apa sih? Awas mundiset. Bangsat mundiset. Kowe kayak undang kae apa? Undang kae jajan maling ono Pak Dono. Tunan bagian ora suwen. Yo. Temen osit. Kayak apa sugi kamanan asu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, saya akan ceritakan mengenai tragedi di awal video tadi. Jadi sebelum episode kali ini, saya itu mendapatkan cerita dari teman saya sendiri. Tapi memang ceritanya ini agak rancu. Dan sebenarnya pun kalau saya mendapatkan kiriman cerita, saya itu selalu sharing dengan orang yang menurut saya itu bisa, karena saya tidak mau terjadi apa-apa. Aman gak sih kalau cerita ini aku bawain kayak gitu? Dan kebetulan pada cerita episode kemarin, aku itu nggak ngomong sama orang ini dan aku nggak cerita, aku langsung bawain aja, dan ternyata salah satu dari teman saya ini ada yang kesurupan seperti video yang di pertama itu. Akhirnya terpaksa kita putuskan untuk syuting malam itu dan kita tidak lanjutkan, dan cerita itu pun tidak jadi aku bawakan. Soalnya cerita yang kemarin itu sangat rentan kalau menurut teman-teman saya itu. Ada beberapa lain juga YouTuber pas ngebawain cerita yang intinya sama lah, si sosok si A gitu aja kita sebut si A itu. Pasti ada kejadian-kejadian aneh. Akhirnya kita putusin, udah kita nggak jadi bawain cerita itu. Mungkin langsung aja ya, di episode kali ini saya itu dapat kiriman cerita dari teman lagi. Ini kisah terjadi malah di tahun 2000-an lah, belum lama banget gitu. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung ke ceritanya. Sebut saja Sidik. Sidik ini adalah seorang penjual bakso. Dia mempunyai istri bernama Asih. Dan mereka itu konon katanya menikah pun tidak melalui restu dari orang tua atau tidak direstui. Karena orang tua si Asik ini melihat si sosok Sidik ini, dia itu pria yang ya mungkin sederhana lah, jauh dibandingkan dengan keluarga si Asik. Tetapi mereka berdua ini memilih mempertahankan cinta mereka dan akhirnya mereka itu kawin lari. Ini tidak boleh dicontoh ya. Oke, lalu pada suatu ketika si Asih dan si Joko ini sudah merasa bosan dengan kehidupannya yang sangat susah. Bahkan jauh dari kata cukup. Uang yang dihasilkan oleh Joko dalam berjualan bakso itu tidak tentu. Dan Asih tentunya pun juga ingin seperti mereka, seperti teman-temannya. Bisa hidup bahagia, bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali si Sidik ini. Sidik ini pun ingin menunjukkan ke orang tua si Asih bahwa dia itu bisa kok membahagiakan anaknya, bisa kok jadi orang sukses, bisa kok jadi orang kaya. Dan mereka berdua ini sudah dibutakan hatinya. Yang terfikirkan oleh mereka berdua ini, bagaimana caranya kita bisa kaya, kita bisa sukses. Dan nantinya, kalau si Sidik ini sukses, kemungkinan besar orang tua si Asih pun akhirnya mengakui dirinya sebagai menantunya. Singkat cerita, mereka berdua ini mencari tahu tentang pesugihan. Akhirnya mereka berdua ini menemukan di salah satu wilayah di Jawa Timur. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun menuju ke tempat itu. Dan ternyata di situ adalah pesugihan kepala buntung. Jadi sesosok atau makhluk yang mereka temui adalah hantu yang begitu menyeramkan. Hanya kepala saja, tidak ada bagian tubuh lainnya. Akhirnya mereka berdua pun sudah mantap untuk melakukan pesugihan itu. Setelah diberitahukan oleh juru kuncinya tentang syarat dan lain sebagainya, mereka langsung bertapa atau bersemedi di lokasi tersebut. Dan tidak lama, mereka bersemedi mulai jam 5 sore. Dan pada jam 3 dini hari, sosok itu sudah menemui mereka berdua. Dan diketahui, tumbalnya nanti ini adalah orang terdekat mereka.
bisa dari keluarga, sepupu, ataupun saudara lainnya. Dan pesugihan itu pun tidak akan bisa dimulai sebelum ada tumbalnya. Setelah melakukan perjanjian dengan setan itu dan beserta juru kuncinya, akhirnya si orang dua ini mereka pulang ke kampung halamannya. Dan kebetulan mereka ternyata karena sudah lama tidak mempunyai keturunan, mereka itu mengadopsi anak dari sepupunya. Dan ini baru berusia 4 tahun setengah. Dengan melalui beberapa pertimbangan, akhirnya pun sudah diputuskan bahwa anak itu, anak yang mereka adopsi yang akan dijadikan tumbal pertama. Singkat cerita, akhirnya si anak ini pun sakit-sakitan. Dan akhirnya meninggal dunia pada minggu kedua setelah si anak ini sakit. Sepupunya dan keluarga besarnya pun tidak ada yang tahu kalau si anak ini itu dijadikan tumbal. Mereka hanya tahu bahwa anak itu emang sakit dan akhirnya meninggal. Singkat cerita, akhirnya langkah pertama dari pesugihan itu pun sudah terlaksana. Dan dari pesugihan itu, nanti setelah tumbal itu sudah dikorbankan, nanti hantu tanpa tubuh itu atau hantu yang kepala buntung itu akan masuk ke dalam panci atau dangdang dari kuah si bakso tersebut. Dan setelah direndam dengan kepala buntung itu, hantu si kepala buntung, dijamin baksonya akan laris. Dan kepala buntung itu akan datang dan dimasukkan ke dalam dangdang itu setiap 1 bulan sekali, yaitu pada malam Jumat Kliwon. Dan hari itu adalah hari pertama mereka buka kios bakso, itu pada malam Jumat Kliwon. Dan memang benar, pada hari itu baksonya sangat ramai. Berhubung ini pertama buka malam Jumat Kliwon, akhirnya mereka berdua itu membuka tokonya atau membuka warung baksonya itu sekitar habis Isya atau jam 7 malam. Dan tidak sampai jam 10 malam bakso itu sudah ludes. Mereka itu begitu gembiranya. Wah, ternyata beneran ya mas, pesugihan ini ampuh banget. Iya dong dek, yaudah besok kita bikin baksonya yang lebih banyak lagi, biar habis semuanya. Iya pak. Dan pada keesokan harinya, mereka itu sampai kewalahan. Mereka berdua buka jam 10 pagi. Jam 2 siang, semua dagangannya, semua baksonya sudah ludes. Sudah habis. Dan dari situ pun banyak konsumen yang kecewa. Mbak, gimana sih? Bikin baksonya kok sedikit amat. Besok banyakin dong. Biar semuanya yang mengantri ini kebagian. Iya bu, siap bu. Dan ternyata konsumennya ini, calon pembeli itu ngantri. Mereka beli di situ tuh ngantri panjang banget. Dan singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Bu Asih ini sudah bisa membeli kios tersebut. Tidak mengontrak lagi, tapi langsung dibeli. Bisa membeli sepeda motor baru. Dan si Bu Asih ini yang tidak pernah jalan-jalan, yang tidak pernah main ke tempat-tempat yang asik seperti teman-temannya, pada hari itu pun jalan-jalan. Mereka berdua ini benar-benar menikmati hidupnya. Singkat cerita, karena mereka berdua ini kewalahan, akhirnya pun dia mencari karyawan. Dan dia pun sudah menemukan satu karyawan, sebut saja namanya Teguh. Teguh ini pun bekerja sangat giat. Tetapi si Teguh ini selalu diwanti-wanti untuk jangan membuka pintu ruangan sebelah. Diketahui kios itu ada salah satu ruangan yang tidak pernah dibuka sama sekali. Goh, kamu jangan sampai membuka ruangan itu loh. Emang kenapa pak, bu? Kalau dibilangin nggak usah ya nggak usah, nurut aja udah. Iya bu, pak. Dan di situ pun si Teguh itu tidak menaruh curiga. Dia hanya berpikiran, oh mungkin itu kamar mereka berdua. Aku ya nggak sopan kalau masuk ke ruangan itu. Singkat cerita, si Teguh ini bekerja siang malam, pokoknya banting tulang. Dia pun mendapatkan gaji pada saat itu 1,5 juta. Itu bahkan gaji yang sangat besar pada tahun itu. Dan pada keesokan harinya, itu adalah malam Jumat Kliwon. Waktu di mana hantu si kepala buntung ini datang ke situ dan akan dimasukkan ke dalam dangdang baksonya oleh Bu Asih ini. Dan mereka tidak tahu ini adalah awal kehancuran mereka berdua. Pada saat keadaan kios ini sedang ramai-ramainya, Bu Asih ini ditelepon oleh ibunya. Ternyata ibunya yang dari kampung itu berkunjung ke rumahnya dengan bapaknya. Mau tidak mau akhirnya Bu Asih ini pun pulang. Dan pada kesempatan itulah si Teguh itu berpikiran kepo kepada ruangan itu. Entah apa yang membuat Teguh yang awalnya dia cuek, akhirnya dia itu kepengen tahu ada apa sih di dalam ruangan itu. Akhirnya diam-diam Teguh pun masuk ke dalam
ruangan itu. Dan ketika si Teguh ini masuk, dia itu sudah merasakan hawa yang begitu seram, merinding. Dia itu mencium aroma bau nyinyir atau bau darah. Si Teguh ini pun sempat ingin menghentikan langkahnya dan dia akan kembali lagi ke kios. Tetapi dalam hatinya itu mendorong si Teguh ini untuk tetap masuk ke dalam. Pada saat si Teguh ingin melanjutkan langkahnya, ternyata terdengar oleh salah satu konsumen bahwa dia akan membayar dan ingin pulang. Lalu akhirnya si Teguh ini pun mengurungkan niatnya untuk melangkah lebih maju ke dalam ruangan itu. Dan setelah pembeli itu membayar, Teguh pun kembali lagi ke belakang menuju ke ruangan itu. Dan Teguh itu kembali merasakan merinding ketika ia membuka pintu, krek. Dan di situ masih tercium aroma anyir. Aroma seperti darah. Akhirnya, Teguh pun memberanikan diri untuk dia tetap melangkahkan kakinya. Dia maju. Dan di situ, Teguh melihat ada beberapa sesajen. Akhirnya, Teguh yang awalnya berpikiran positif, akhirnya pun berubah menjadi pikiran yang negatif. Teguh pun benar-benar merasa ketakutan ketika ia melihat sesajen itu banyak sekali di situ. Dan bau anyir itu pun masih tetap ia cium. Dan sampailah Teguh pada dangdang atau panci bakso itu. Tapi dangdang atau panci bakso itu tidak pernah dikeluarkan di depan. Akhirnya dengan hati-hati, dengan berani, si Teguh pun membuka panci atau dangdang bakso itu. Dan betapa terkejutnya Teguh pada saat itu, dia itu melihat kepala buntung di situ dengan penuh darah dan sangat bau anyir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan di situ si Teguh itu tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa berteriak meminta tolong. Tolong! 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 Dan di situ terlihat mukanya sangat pucat. Si Teguh ini takut. Akhirnya para pembeli bakso itu pun mendengar teriakan si Teguh. Dan mereka semua berbondong-bondong menuju ruangan itu. Akhirnya setelah para konsumen itu melihat apa yang ada di dalam panci bakso itu, mereka pun ada yang muntah-muntah, ada yang sangat emosi. Namun tidak lama setelah kejadian itu, akhirnya Pak Sidik itu pun datang ke kiosnya. Ternyata Pak Sidik ini di rumah sudah merasakan hal yang tidak enak. Atau dia sudah ada firasat buruk. Dan sesampainya Pak Sidik di kios ternyata sudah berkerumun di ruangan rahasia itu. Mereka sudah melihat apa yang ada di dalam isi panci atau dangdang bakso tersebut. Karena si Pak Sidik ini sudah emosi dan dia juga pastinya malu karena pesugihannya sudah terbongkar. Dia pun menghampiri si Teguh ini. Dan ketika ia akan memukul si Teguh, tiba-tiba dia terpleset jatuh. Dan tangannya meraih panci atau dangdang bakso tersebut. Dan akhirnya air kuah bakso itu pun menyiram ke seluruh tubuhnya. Tapi kepala buntung yang tadinya ada di dangdang bakso ini atau di panci baksonya, itu tidak ada, sudah menghilang. Singkat cerita akhirnya kabar itu pun ramai di kampung tersebut. Dan si Pak Sidik ini dibawa ke rumah sakit oleh istrinya dan oleh orang tuanya. Tetapi sesampainya Pak Sidik ke rumah sakit, nyawa Pak Sidik ini tidak bisa tertolong. Akhirnya Pak Sidik pun meninggal dunia di rumah sakit. Dan ternyata mereka berdua ini ada berjanjian dengan si hantu itu. Jangan sampai ada yang membuka panci itu selain Bu Asih ini. Jika tidak, bakalan ada musibah atau kecelakaan. Dan setelah kejadian itu, akhirnya si Asih ini memutuskan untuk kembali ke rumahnya, ke rumah orang tuanya dulu. Dia itu sangat merasakan malu yang begitu malu karena berita mereka berdua ini tersebar luas. Dan cerita pun berakhir. Saya kembali lagi ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, buat saudara-saudara semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sudah mendukung saya, sudah mensupport saya. Dan jika teman-teman semua atau saudara-saudara semua mempunyai cerita mengenai pesugihan atau hal mistis dan lain sebagainya, bisa kirimkan ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Atau mungkin saya nanti akan berikan nomor WhatsApp agar kita komunikasinya lebih mudah.
Bagaimana pendapat teman-teman semua kalau saya memberikan nomor WhatsApp saya? Kalau kalian setuju, teman-teman atau saudara-saudara setuju, tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.